Nama saya Faisal Tommy Hermawan. Umur saya 11 tahun. Saya berasal dari SDN 40 Kota Jambi. Pada kesempatan hari ini, Faisal akan menceritakan dongeng yang berjudul Tung Tung Gasing. Alkisah cerita Tung Tung Gasing. Pada zaman dahulu, di daerah pinggir sungai ada sebuah desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Mereka biasanya bertani di seberang desa melewati sungai. Jarak yang jauh dari rumah ke tempat mereka bertanam padi dan sayur mayur menyebabkan mereka harus meninggalkan rumahnya di desa dan membuat pondok kecil di dekat sawah atau lahan pertanian mereka. Terkadang beberapa dari mereka ada yang pulang ke desa untuk membeli perlengkapan masak atau menjual hasil sawah dan tani mereka. Sebagian ada juga yang pulang saat sore hari. Suara jangkrik menandai hari sudah malam. Krik 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 krik. Semua burung terbang menuju sarang. Wush, wush. Para petani yang di ladang sebagian pulang ke desa. Dan termasuk satu keluarga yang mempunyai seorang putra yang masih kecil dan belum balik. Putra mereka tidak pernah mau diajak ke ladang. Kerjanya hanya bermain sepanjang hari di desa. Udara subuh yang dingin tidak membuat malas emak dan ayah Kuluk untuk melangkahkan kaki mereka kembali ke ladang. Jarak yang jauh terkadang membuat mereka harus berangkat sebelum matahari terbit. Dengan susah payah, emak membangunkan putranya itu. Kuluk sangat enggan untuk bangun. Dia masih bergelung dengan kain sarungnya. Udara dingin membuatnya semakin malas. Yuk, Kuluk, bangunlah. Emak dan ayah akan ke ladang. Bangunlah dulu. Iya, Mak. Pergilah. Aku masih mengantuk. Kuluk, nanti siang kalau engkau lapar, pergi ke pondok kita di ladang ya. Emak tidak bisa mengantar makananmu. Aku tidak mau, Mak. Aku ingin makan di rumah. Emak kan lagi kerja. Kalau Mak terus mengantar nasi, nanti kerjaan Emak tidak akan selesai-selesai. Pokoknya aku tidak mau makan kalau tidak di rumah. Aku tidak mau. Kata Kuluk semakin keras. Kemudian ia menarik kain menutupi seluruh tubuhnya. Emaknya yang hanya bisa diam melihat putranya itu. Kuluk tidak pernah membantu kedua orang tuanya. Kerjanya hanya bermain saja. Karena rasa kasih sayang pada anaknya, emak setiap hari harus mengantarkan makan siang anaknya. Musim panen telah tiba. Pekerjaan di ladang begitu melelahkan. Emak dan ayah bekerja hingga hari mulai gelap. Pada malam hari, emak berpesan pada Kuluk. Yuk, Kuluk, besok siang emak tidak bisa mengantar nasi. Kamu ke ladang saja. Aku tidak mau, kata Kuluk yang masih bergelung dengan kain selimutnya. Tak ada rasa kasihan melihat kedua orang tuanya yang telah lelah bekerja seharian. Emak bingung bagaimana cara agar anaknya mau diajak ke ladang dan membantu pekerjaan mereka di ladang. Ia berunding bersama suaminya malam itu. Ayah, bagaimana cara kita memberi pelajaran pada anak kita ini? Tanya Mak. Biarlah, dia masih anak-anak. Kau sempat kau cara nasi untuknya. Bela sang ayah. Beberapa hari ke depan ini, pekerjaan kita di ladang masih banyak. Padi dan beberapa sayuran harus cepat dipanen. Kalau tidak akan habis makan musuh. Seru emak dengan bingung. Besok juga kita harus menginap di ladang. Bagaimana Kuluk tidak mau diajak ke ladang?
Bolehlah sekali-kali kita kasih badan buat dia. Esok tidak usah dia ngasih. Sehingga kalau lapar, dia akan menyusul kita ke ladang. Usul ayah pada emak. Keesokan harinya, emak ingin memberi pelajaran pada Kuluk. Diletakkannya abu sebagai pengganti nasi dan arang sebagai lauknya di atas piring. Ia tersenyum seraya bergumam. Oh, pasti sangat terkejut nanti. Gumamnya pelan seraya meninggalkan rumah untuk bergegas ke kebun. Matahari mulai memancarkan panasnya. Hari menandai sudah mulai siang. Kuluk beralih pulang ke rumah untuk makan. Ia sangat lapar karena bermain seharian. Huha. Kira-kira emak masak apa ya? Aku sangat lapar. Alangkah terkejutnya Kuluk ketika melihat isi tudung saji. Di dalam piring teronggok arang kayu hitam dan abu. Kuluk merasa sedih. Mengapa emak begitu jahat memberinya arang kayu dan abu? Kuluk memanggil emaknya dengan sekuat tenaga. Ada mamanya. Emak, mengapa kau begitu tega memberi aku arang? Emak. Teriak kencang sambil menangis. Tak ada jawaban atas teriakan Kuluk. Hanya terdengar suara desir angin membawa teriakan Kuluk menyebar dan hilang. Kuluk merasa sedih. Mengapa emak begitu jahat memberinya arang kayu dan abu? Di tangannya Kuluk memegang gasing. Tali yang panjang disangkutkannya di pintu. Diayunkannya gasing tersebut sambil ia berdendang senandung sedih. Tung gasing, sayalah si burung gading. Tung gasing, sayalah si burung gading. Senandungnya dengan air mata berlinang. Kuluk terus menangis menyesali nasibnya. Ia meratapi dirinya yang tidak disayang oleh kedua orang tuanya. Selama si Kuluk bersenandung, tumbuhlah bulu di kakinya, tangan dan kepala. Terakhir, mulutnya berubah menjadi paruh yang lancip. Kakiku, tanganku mengapa bisa tumbuh menjadi bulu? Kepalaku, mulutku mengapa bisa tumbuh menjadi paruh? Wush. Akhirnya Kuluk terbang ke atas pohon kelapa. Emak dan ayah bergegas dari ladang memanggil anaknya. Mereka khawatir mengapa sudah lepas siang hari, Kuluk tidak juga datang ke ladang untuk makan. Lut, di mana kamu nak? Ini emak bawakan nasi untukmu. Lut, di mana kamu nak? Seru emak memanggil anaknya yang tidak ada di dalam rumah. Saya di atas pohon kelapa ini, Mak. Emak melihat di atas begitu terkejutnya ketika Kuluk telah berubah menjadi seekor burung gading. Lut, ini emak bukan nasi untukmu. Turunlah ke sini, nak. Tangis emaknya menyesali apa yang telah terjadi. Tanpa menghiraukan panggilan emak, Kuluk terbang menuju ke hutan. Emak dan ayah mengikuti burung tersebut sambil makan makanan. Dan setiap hinggap di pohon, mereka membujuk untuk makan. Namun, Kuluk tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Kuluk yang tidak berterima kasih akhirnya mendapatkan ganjaran karena ia telah meratapi dirinya dan bermohon untuk menjadi seekor burung gading. Dan Kuluk pun tetap menjadi burung gading yang setiap harinya bersenandung sedih. Nah, itulah cerita dari Kentung Gasing. Pesan dari cerita ini, kita tidak boleh menyusahkan kedua orang tua kita. Dan jika kita berbicara, kita tidak boleh berbicara yang tidak baik.
ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam